Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa hadir di dalam kelas dikarenakan saya masih sakit. Oke, baik semuanya. Eh, Nanti kalian cukup mempelajari PowerPoint ini. Di setiap slide itu akan ada soal-soal yang mesti kalian kerjakan. Kita mulai dengan kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia lewat sebuah doktrin yang namanya adalah doktrin Hako-Ichiyo. Apa itu doktrin Hako-Ichiyo? Doktrin Hako-Ichiyo ini adalah sebuah ideologi ekspansionis Jepang untuk membangun dunia dalam satu atap. Dan kemudian secara detailnya, Hako-Ichiyo itu adalah berakar dari nilai Shinto dan nasionalisme Jepang, menempatkan kaisar sebagai pemimpin spiritual dunia, sebagai pusat dunia. Sehingga yang terjadi adalah menganggap bangsa lain sebagai bagian dari keluarga besar Jepang yang harus dipersatukan, bukan setara, melainkan tunduk. Ingat ya, melainkan tunduk. Digunakan untuk membenarkan penjajahan militerisme dan penghapusan kedaulatan bangsa lain demi kemakmuran bersama di bawah Jepang. Disebarkan lewat pendidikan, propaganda, dan media untuk menanamkan superioritas bangsa Jepang. Nah, jadi itu sebetulnya makna dari Hako-Ichiyo. Kata kuncinya adalah dunia dalam satu atap, di mana semua negara harus ada di bawah Jepang. Nah, tujuan akhirnya adalah Asia untuk Asia, di mana Asia ini atau dunia ini dipimpin oleh Jepang. Jepang akan memimpin Asia untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat dan membangun tatanan baru di bawah satu keluarga besar, Hako-Ichiyo. Nah, satu keluarga besar ini jangan disamakan dengan sebuah keluarga besar yang penuh dengan kasih sayang. Satu keluarga besar ini adalah hanya sebuah kamuflase supaya Jepang bisa menjajah bangsa yang lain. Nah, eh, bagaimanakah penerapan doktrin Hakuichi ini? Nah, ini adalah penyerangan dan penjajahan Jepang. Di antaranya adalah negara Korea, kemudian Cina, kemudian Indonesia. Waktu dulu belum ada Indonesia, namanya Hindia Belanda, kemudian Taiwan atau Formosa. Nah, itu yang dilakukan oleh Jepang. Pertanyaannya adalah, mengapa Jepang melakukan atau memberlakukan doktrin Hakuichi ini? Apa eh, kepentingan Jepang untuk melakukan doktrin Hakuichi ini? Itu pertanyaan pertama. Nah, ini adalah alasan Jepang kenapa menyerang Indonesia. 8 Maret 1942, Jepang melancarkan serangan terhadap Hindia Belanda. Indonesia sebagai bagian dari ambisinya untuk menguasai Asia Tenggara. Ada beberapa alasan utama Jepang menyerang Indonesia. Satu adalah kebutuhan sumber daya alam. Kedua adalah mengamankan jalur perdagangan. Ketiga adalah melaksanakan Hakoichiyo. Keempat adalah melemahkan kekuatan Barat. Kelima adalah posisi strategis Indonesia. Bagaimanapun, Jepang kan sudah berubah menjadi negara industri, sehingga Jepang butuh yang namanya sumber daya alam. Dan juga selain sebagai kebutuhan industri, kebutuhan sumber daya alam ini sering dikaitkan dengan keterlibatan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Selain faktor kebutuhan sumber daya alam, Jepang juga harus mengamankan jalur perdagangan. Kenapa? Karena Indonesia itu kan masuk ke dalam jalur perdagangan. Kalau kita lihat dari Jepang, kemudian masuk ke Laut Cina Selatan, masuk ke Indonesia, masuk ke Selat Malaka, kemudian masuk ke India. Sehingga Indonesia dipandang sangat-sangat strategis. Dan kemudian lagi-lagi doktrin Hakuichiyo yang menjadi dasar uh, penjajahan Jepang. Nah, kemudian melemahkan kekuatan Barat di sini. Kenapa? Karena di Indonesia waktu itu dikuasai oleh Belanda, sehingga Belanda dianggap sebagai ancaman terhadap misi dari Jepang. Nah, itu ya. Pertanyaannya yang kedua ini adalah
Apa saja alasan Jepang menyerang Indonesia. Dan kemudian ini propaganda selanjutnya, gerakan 3A, gerakan 3A Jepang di Indonesia. Nah, ini untuk memenangkan hati rakyat Indonesia, Jepang melakukan sebuah propaganda. Satu, Nippon Cahaya Asia, di mana Jepang menampilkan dirinya sebagai pemimpin Asia yang membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Jepang digambarkan sebagai saudara tua yang akan membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi Asia. Yang kedua adalah Nippon Pelindung Asia. Jepang mengaku sebagai pelindung Asia dari ancaman imperialisme Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Jepang mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu melawan musuh bersama. Ya, satu hati, satu tujuan untuk penjajahan. Kemudian Nippon pemimpin Asia. Jepang menyatakan diri sebagai pemimpin Asia dalam membangun tatanan baru yang adil dan sejahtera. Jepang membentuk organisasi pendidikan dan propaganda untuk menanamkan loyalitas rakyat. Jadi ini adalah sebuah propaganda. Asia untuk Asia, satu hati, satu tujuan usir penjajahan Barat, dipimpin Jepang Asia maju. Nah, ini tujuan gerakan 3A, menarik simpati, mendapatkan tenaga pikiran dan sumber daya untuk kepentingan perang Jepang, menghapus pengaruh dan semangat anti penjajahan Barat. Nah, jadi inilah sebetulnya misi dari gerakan 3A. Pertanyaannya adalah, mengapa pada waktu itu bangsa Indonesia percaya kepada gerakan 3A? Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Satu adalah Seikai, di mana eh, karena tadi disebutkan bahwa Kaisar adalah merupakan pusat utama dunia, maka rakyat Indonesia wajib memberikan hormat dengan cara membungkukkan badan ke arah Kaisar Jepang pada setiap pagi, yaitu ke arah matahari terbit. Dan ini kemudian akan memicu konflik, terutama dari kalangan pesantren. Kemudian Romusa, Romusa ini kerja paksa, ya. Nah, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah untuk kepentingan perang Jepang. Tetapi Romusa ini kemudian dibalut dengan sebuah propaganda, yaitu untuk tujuan yang mulia. Kemudian Tonarigumi adalah pemeriksaan, di mana semua rakyat diawasi untuk mencegah perlawanan dari gerakan yang dicurigai. Kemudian kegiatan ekonomi perang, semua sumber daya alam Indonesia diperuntukkan atau difokuskan untuk perang Jepang. Kontrol pendidikan. Pendidikan diarahkan hanya untuk kepentingan propaganda Jepang. Pelajaran tentang Jepang, bahasa Jepang, dan semangat Asia Timur Raya diajarkan di sekolah. Kemudian propaganda, 3A, tadi udah kita jelasin, organisasi bentukan, Jepang membentuk organisasi seperti Putra, Jawa Hokai, Sengedan untuk menggerakkan rakyat, digunakan sebagai alat mobilisasi, propaganda, dan pengawasan. Pendaftaran dan pengendalian penduduk. Rakyat wajib melakukan pendaftaran seperti membuat kartu identitas dan lain sebagainya. Pengambilan hasil bumi dan bahan penting. Ini tujuannya supaya semua ekonomi bangsa Indonesia terpusat kepada Jepang. Kemudian ini sensor dan pembatasan kebebasan. Jadi pada zaman ini kebebasan ini dibatasi karena Jepang memperlakukan sistem yang militeristik. Nah, ini adalah organisasi buatan Jepang. Intinya, organisasi buatan Jepang ini diperuntukkan untuk kepentingan Jepang, bukan untuk kepentingan Indonesia. Ya, ada Putra, ini ada Jawa Hokokai, kemudian ada Sainendan, ada Keibodan, Fujinkai, Heiho, dan Peta. Peta ini adalah pembela tanah air. Ya, peta ini diperuntukkan untuk kepentingan Jepang untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Kemudian ada barisan pelajar. Nah, organisasi ini terlihat sebagai usaha membangun bangsa, namun sebenarnya untuk kepentingan perang dan penjajahan Jepang. Pertanyaannya adalah, eh, pertanyaannya adalah selanjutnya adalah mengapa Peta melakukan pemberontakan kepada Jepang? Nah, ini perlawanan rakyat Indonesia di daerah dalam melawan penjajahan Jepang. Ada perlawanan rakyat Aceh, ada perlawanan rakyat Banten, ada Jawa Timur, ada Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Bengkulu,
Jawa Tengah, rakyat Maluku, dan kemudian Papua. Yang paling besar itu adalah perlawanan di Tasikmalaya di daerah Jawa Barat. Dan kemudian perlawanan peta di daerah Blitar ya. Nah, itu. Nah, berakhirnya penyanyi Jepang di Indonesia adalah karena pada tahun 1945, ya bukan 42, 45, bom atom dijatuhkan di Hiroshima sehingga mengakibatkan Jepang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga Jepang menyerah tanpa syarat dan dampaknya bagi Indonesia kekuasaan Jepang berakhir, terjadinya kekosongan kekuasaan, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan menjadi momentum penting yang memunculkan semangat peraturan dan nasionalisme. Nah, pertanyaan terakhir adalah apa kaitan antara bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dengan kekalahan Jepang oleh pihak sekutu dengan kemerdekaan Indonesia? Tugas dikumpulkan hari ini dalam satu kertas ya, kumpulkan di meja saya. Terima kasih.